Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan tidak terkecuali kenikmatan, berbagai beribu kenikmatan sampai dengan saat ini yang kita rasakan, termasuk nikmat dalam bernafas. Suatu kebahagiaan yang dapat kita rasakan sampai kemudian kita harus dituntut, dan memang sewajarnya haruslah kita mengingat bahwa kebahagiaan yang kita terima itu adalah bagian yang harus kita syukuri. Sahabat Kabisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, saat ini hidup semakin diberikan berbagai tantangan. Di era disrupsi saat ini bukan hanya kesehatan saja yang kemudian kita dihadapi dengan tantangan, tapi juga era teknologi dan juga mengenai lingkungan yang kemudian kita harus cerdas untuk merespon semua tantangan-tantangan tersebut dengan rasa syukur, kemudian juga merespon dengan berbagai tantangan tersebut dengan sikap, ucap, dan suatu hal yang kemudian kita putuskan agar apa yang kita kemudian tadi ucapkan, bersikap, dan juga memutuskan suatu hal menjadi sesuatu yang tepat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbagai tantangan yang kita hadapi dan juga kondisi dan juga rasa, baik itu rasa takut, marah, khawatir, senang ataupun bahagia. Bahkan sampai ada quote-quote atau bahkan yang kemudian diviralkan, jangan lupa bahagia. Nah, kata bahagia berseliweran di sana sini begitu. Kemudian diingatkan kepada setiap orang, jangan lupa bahagia. Apa sih yang kemudian dimaksud dengan bahagia? Bahagia memiliki definisi yang berbeda-beda setiap orang. Saya pikir saya dan sahabat Kabisa memiliki versi yang berbeda mengenai arti kebahagiaan. Ada yang kemudian menyebutkan bahwa bahagia itu adalah puas dengan hidup. Kemudian bahagia itu sesuatu yang menenteramkan. Bahagia itu antara pikiran dan perasaan dan juga kesenangan yang kemudian tadi menenteramkan. Atau bahkan menurut Al-Ghazali, seorang ulama, menyampaikan bahwa kebahagiaan itu dicapai ketika kita mampu menaklukkan emosi-emosi atau hawa, nafsu negatif, nafsu yang negatif kemudian diganti dengan nafsu yang positif, sehingga menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merasa terkontrol, terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkat kebahagiaan. Dan bahkan seorang guru menyampaikan bahwa kebahagiaan itu dicapai ketika kita bisa hidup dalam batas-batas agama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, kebahagiaan itu terangkum dalam kata syukur. Di akhir ayatnya disebutkan bahwa walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Di mana manusia setelah melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan yang kemudian bertemu dengan Syawal, maka bukan pesta atau menghambur-hamburkan uang, tapi Allah mensyariatkan, memerintahkan kita untuk bersyukur agar kemudian kita menjadi hamba-hambanya yang berbahagia. Bentuk syukurnya yaitu dengan melapatkan atau mengagungkan Allah dengan cara bertakbir. Atau kemudian syukur itu atau kebahagiaan itu pada dasarnya dilakukan setiap saat, bukan hanya setelah melaksanakan rangkaian Ramadan, tapi juga di ayat lain disebutkan bahwa berzikir atau kemudian bertakbir itu dilakukan setelah selesai sholat, seperti dalam surat Qaf ayat 40
Di sana disebutkan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fasabbihu wa adbarus sujud. Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap setelah selesai sholat. Itu mungkin juga bagian daripada kesyukuran yang kemudian bisa diwujudkan oleh setiap insan untuk mencapai kebahagiaan. Yang pada intinya di ayat 185 dan juga di surat Qaf ini ada perintah untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi di ayat 185 ditekankan bahwa setelah tadi rangkaian Ramadan dilaksanakan, bahwa diakhiri harus dengan mengagungkan nama Allah agar menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Dan tentu saja kesyukuran ini adalah bentuk dari kebahagiaan kita sebagai umat muslim. Selain dari tadi berzikir, mengagungkan dengan cara mengagungkan nama Allah, untuk mewujudkan kebahagiaan ada cara lain, yaitu dengan infak yang tidak kalah penting. Di bulan Ramadan ini banyak sekali rangkaian-rangkaian acara atau rangkaian kegiatan, aktivitas-aktivitas yang kemudian bisa mewujudkan kebahagiaan tersebut dengan tadi berzikir, dan juga rangkaian-rangkaian yang kemudian aktivitas-aktivitas yang memerlukan atau mengingatkan kita untuk berinfak. Infak berzakat ini bukan hanya menghadirkan kebahagiaan pada diri kita sendiri, tapi mampu menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Betapa tidak bahagianya ketika kita memiliki sesuatu apa yang kita sukai atau apa yang kita miliki yang kemudian diberikan kepada orang lain yang ternyata dibutuhkan oleh orang lain. Betapa tidak bahagianya orang lain yang kemudian, kalaulah kemudian bentuk kebahagiaan itu orang lain tersebut tuangkan dalam sebuah doa, jazakumullah khair kasir, kepada orang yang menerimanya, yang kemudian kebahagiaan itu dia tuangkan dengan sebuah doa, memohon kepada sang penguasa untuk memberikan kebaikan kepada yang memberinya. Diijabah, semoga terijabah, maka akan ada kebahagiaan lagi yang akan menanti kita setelah kebahagiaan yang secara kasat mata terlihat. Bagaimana kemudian kegiatan atau aktivitas yang membuat bahagia dan ternyata ada kebahagiaan yang tersimpan yang bisa nanti kita tuai di akhirat kelak. Maka bisa kita wujudkan dengan berinfak. Maka dari rangkaian Ramadan yang dilakukan oleh segenap umat muslim yang beriman, ada dua aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kebahagiaan, yaitu dengan bertakbir di akhir setelah rangkaian Ramadan, bertakbir, dan kemudian juga zakat fitrah yang tidak boleh dilupakan ya. Terutama juga bagi para ibu yang ditakdirkan tidak mampu saum karena hamil atau kemudian menyusui, yang kemudian memiliki kewajiban fidyah. Maka ada kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu fidyah yang bisa berupa uang yang kemudian bisa disalurkan melalui lembaga zakat yang disalurkan nanti kepada mustahik zakat, yang kemudian bisa membahagiakan mereka insyaallah. Maka dari itu tadi kembali lagi mewujudkan kebahagiaan terutama di bulan Ramadan, yaitu dengan aktivitas berzikir, zikrullah, dan juga berinfak. Sebagaimana Rasulullah SAW seorang yang dermawan, tapi kemudian beliau lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan. Bukankah Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik yang harus kita teladani? Maka pentinglah, cukuplah Rasulullah SAW untuk kita teladani bagaimana kemudian berinfak atau kemudian menginspirasi kita, menyemangati kita agar lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kemudian di ayat surat Al-Baqarah ayat 215 mengenai infak. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini
wal aqrabina wal yatama wal masakina wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Ini adalah bagian-bagian infak atau kebajikan-kebajikan yang dapat kita lakukan. Dan ternyata infak terbaik adalah orang yang terdekat dengan kita, orang tua kita dan keluarga-keluarga kita. Namun tidak lupa, orang yang di luar sana yang menginginkan kebahagiaan, tentu saja kita harus lebih peka untuk kemudian kebahagiaan itu pun dibagi kepada mereka yang berada di luar arena, di luar wilayah keluarga kita. Dan kemudian apakah yang kemudian dilakukan? Apakah ada aktivitas lain yang kemudian bisa memberikan kebahagiaan bagi kita? Apakah itu healing, atau kemudian self reward, atau bahkan mamimun sebagai para ibu ya? Untuk para ibu ini, para ibu apakah yang kemudian harus dilakukan mamimun, self reward, atau tadi self healing yang kemudian bisa mewujudkan kebahagiaan? Silakan kemudian bisa disesuaikan, dikondisikan. Apakah benar yang aktivitas tersebut mampu mewujudkan kebahagiaan? Tidak salah, memang misalkan ada self reward, kemudian me time ya, atau mungkin juga healing. Itulah adalah istilah mungkin yang viral hari ini digembar-gemborkan begitu. Tapi kemudian ini juga menjadi tantangan bagi kita semua, agar kita tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran yang tidak tepat begitu. Bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran itu malah menjauhkan kita dari kebahagiaan yang sesungguhnya, yang kemudian memberikan ketenangan yang tepat, ketenangan yang memang sejatinya harus kita nikmati, yaitu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi jangan sampai kemudian makna-makna itu mampu menjebak kita pada pemikiran yang kemudian melahirkan sikap, perkataan atau pernyataan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan kemudian juga apa yang harus kemudian mewujudkan itu? Tadi berzikir dan berinfak adalah bagian dari dua hal yang kemudian dapat kita lakukan untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut. Untuk mempertegas bagaimana kemudian kebahagiaan itu dapat diwujudkan. Baik sahabat Kabisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang kemudian mampu mempertegas untuk mewujudkan kebahagiaan itu seperti apa. Mari kita baca di surat An-Nahl ayat 96 dan 97. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Bukankah itu menjadi satu kebahagiaan bagi kita? Tergiur atau tidak? Mari kita sambut kebahagiaan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.